Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk rekan-rekan semua yang sedang mencari tutorial mengenai bagaimana sih cara menggunakan SPSS berdasarkan data yang ada. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai korelasi product moment, dan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Sosial. Dan maka dari itu, marilah kita berkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas Ilmu Komunikasi 2024D yang berakuntakan saya sendiri, Hamidah Karmun dengan nomor induk mahasiswa digit akhir 103, dan juga rekan-rekan saya. Saya Andi Nugroho dengan NIM 139 dan selanjutnya teman saya. Saya Puri Alfi dengan NIM belakang 070 dan selanjutnya Saya nama muda dengan NIM belakang 082. Saya Artika Johyo Astari dengan 3 NIM terakhir 107. saya Naisila di Ramadhani NIM 078. Oke, jadi kali ini kita bakal kasih 3 tutorial, tapi yang pertama kita coba dulu untuk korelasi product moment. Nah, di sini sudah kita siapkan dulu datanya berdasarkan Excel yang ada. Di sini ada variabel X dan juga Y, X untuk nongki dan Y untuk nilai. Nah, untuk mengolah datanya, pertama-tama kita copy dulu tabel yang sudah ada. Oke, kita copy sampai bawah. Oke, kemudian Ctrl C untuk copy dan juga kita beralih ke SPSS. Nah, di sini sudah kita siapkan SPSS kosong, jadi kita bisa masukkan ke dalam tabel var1. Kemudian kita Ctrl V untuk paste. Nah, di sini udah masuk data tadi dari Excel, kemudian kita harus ubah nih variabelnya. Jadi ini masih berupa random, kita harus ubah sesuai dengan apa yang sudah kita temui datanya. Nah, di sini untuk nama kita ubah. Yang pertama ini tadi adalah untuk nongki. Oke. Yang var2 ini kita bisa ubah jadi nilai. So, kemudian ada beberapa hal lagi yang harus kita ubah, yaitu di kolom desimal. Nah, ini kita harus ubah dulu jadi 0, sama halnya dengan yang nilai desimal kita nolkan dulu. Oke, kemudian yang harus kita ubah lagi adalah di measure-nya. Di measure kita ubah juga jadi scale, sama halnya dengan nilai juga di scale. Nah, kemudian pengolahan datanya kita balik lagi ke data view. Nah, di sini sudah berubah ya jadi nongki dan nilai. Nah, untuk next step-nya itu adalah uji normalitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita beralih ke uji normalitas. Kan tadi sudah diganti untuk kedua variabel yang digunakan. Sekarang kita mau uji nih data tersebut tuh berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama kita pilih bagian analyze. Lalu klik pada bagian descriptive statistik dan pilih explore. Nah, di menu explore ini kita pindahkan dulu untuk kedua variabel tadi ke dependent list. Selanjutnya kita pilih dulu bagian plots. Nah, di bagian plots ini kita cukup mengklik pada bagian normality plots. Setelah itu klik continue. Sebelum kita klik OK pada bagian display, kita pindahkan dulu ke bagian plots. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel terkait data dua variabel tadi. Nah, untuk penjelasan datanya sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aku bakal jelasin nih, jadi hasilnya ini gimana sih kita cara bacanya. Jadi di tahap normalitas ini kita tuh cek dulu apakah data yang kita pakai itu berdistribusi normal atau enggak. Karena uji korelasi Pearson itu butuh data yang distribusinya itu normal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasil SPSS ini nilai signifikansi untuk
variabel jumlah nongkinya itu adalah 0,463 dan untuk nilainya 0,455. Karena dua angka ini sama-sama lebih besar dari 0,05, yang berarti data yang kita miliki saat ini itu berdistribusi normal. Normal di sini itu maksudnya sebaran datanya itu nggak terlalu miring ke satu sisi dan masih bisa dikategoriin wajar. Dari hasil ini, kita itu bisa yakin kalau data kita itu udah memenuhi syarat buat lanjut ke uji korelasi Pearson. Bagian uji korelasi bakal dijelasin sama temen aku. Aku akan menjelaskan uji korelasi produk momen. Oke, sebelumnya kita kembali ke SPSS. Oke, dari data tersebut kita akan uji korelasi produk momen. Yang pertama adalah kita ke analyze dulu. Oke, berikutnya adalah ke correlate. Dan selanjutnya adalah bivariate. Oke, dari data tersebut, dua-duanya adalah nongki dan nilai masuk ke variables. Dan setelah itu kita klik OK. Ya. Dan dari situ sudah keluar data dari uji korelasi produk momen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, dari hasil uji korelasi produk momen ini, hipotesisnya adalah 0, ya, artinya adalah tidak ada hubungan antara jumlah jam nongkrong dengan nilai UAS. Dan yang selanjutnya adalah HA, yang berarti ada hubungan antara jumlah jam nongkrong dengan nilai UAS. Jadi dari hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa nilai koefisiensi kolerasi adalah negatif 0,630. Nah, angka ini mendekati negatif 1. Sehingga hubungan antara jumlah jam nongkrong dengan nilai UAS golong kuat. Tanda negatif ini menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Artinya, semakin banyak waktu nongkrong, nilai UAS cenderung menurun. Begitu sebaliknya. Nah, selain itu, nilai signifikansinya sebesar 0,003 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil uji korelasi produk momen ini, hipotesis nolnya ditolak, yang berarti hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau benar-benar terjadi secara statistik. Baik, untuk kesimpulannya, bahwasannya berdasarkan uji normalitas kedua variabel yaitu jumlah jam nongkrong dan nilai UAS memiliki nilai signifikasi di atas 0,05 sehingga data berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan uji korelasi parametrik Pearson. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara jumlah jam nongkrong dan nilai UAS dengan signifikasi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan untuk nongkrong, maka nilai UAS cenderung menurun secara signifikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.